Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Maulidia. Saya ingin menjelaskan biografi dan pemikiran dari salah satu tokoh filsafat barat, yaitu Aristoteles. Aristoteles lahir di Stagira, Macedonia tahun 384 sebelum Masehi. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang ahli fisika dan tabib kerajaan. Pada umur 17 tahun, Aristoteles pergi menimba ilmu kepada Plato. Ia berhasil mengadopsi ilmu Plato. Namun, beberapa ilmu tersebut juga bertentangan dengan pendapat dirinya sendiri. Setelah 20 tahun menimba ilmu kepada Plato, Aristoteles kembali ke Macedonia pada tahun 324 sebelum Masehi. Beliau mengabdi pada keluarga kerajaan sebagai pendidik untuk anak raja yang berusia 13 tahun bernama Alexander. Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sebuah sekolah yang bernama Lyceum. Di sini, di sekolah inilah kiprahnya dalam dunia filsafat semakin menonjol dan dikenal banyak orang. Pada saat memimpin Lyceum, Aristoteles memberikan banyak sumbangan dalam beberapa disiplin ilmu, seperti dalam metafisika, fisika, ilmu politik, etika, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Walaupun Aristoteles lagi sebagai gurunya Alexander, namun Alexander memberikan banyak bantuan dana untuk eksperimen terhadap teori-teorinya. Tapi sayangnya setelah Alexander meninggal, Aristoteles mengalami hambatan suntikan dana. Dan juga ia mengalami tantangan terhadap anti-Macedonia dengan teori-teorinya, hingga membuatnya diasingkan sampai akhir hayatnya. Aristoteles meninggal pada umur 62 tahun pada tahun 322 sebelum Masehi. Pemikiran Aristoteles. Aristoteles menulis kurang lebih 170 buku, yang dimana buku tersebut berisi tentang pemikirannya terhadap disiplin ilmu. Dalam ilmu alam, Aristoteles merupakan orang pertama mengumpulkan dan mengelompokkan spesies-spesies dalam biologi. Ia juga merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Ia dengan cara melihat gerhana. Aristoteles menulis tentang astronomi, zoologi, embriologi, geografi, geologi, fisika, anatomi, psikologi, dan hampir setiap karyanya dikenal di masa Yunani purba. Aristoteles menyampaikan teori yang bertentangan dengan Plato. Ia menyampaikan bahwa semua benda bergerak menuju satu tujuan dan benda itu harus ada penggeraknya, yaitu Tuhan. Dalam filsafat, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Berikut teori mengenai filsafat. Aristoteles mengklasifikasi filsafat menjadi logika, filosofia teoretika, filosofia praktika, filosofia poetika. Aristoteles menegaskan bahwa ada dua cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Aristoteles juga mengemukakan mengenai teori hilemorfisisme yang menyatakan bahwa apabila manusia mati, maka jiwanya juga mati. Aristoteles juga menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Aristoteles mencetuskan kalimat yang menakjubkan, di antaranya kemiskinan adalah bapaknya revolusi dan kejahatan. Dalam ilmu politik, Aristoteles menyatakan bahwa pemerintahan yang ideal itu merupakan gabungan antara pemerintahan demokrasi dan juga monarki. Dalam bahasa, Aristoteles menemukan 10 jenis kata yang dikenal orang saat ini, seperti kata kerja, kata benda, dan kata sifat, dan lain sebagainya. Merupakan pembagian kata hasil pemikirannya. Dalam bidang seni, Aristoteles menulis sebuah buku atau poetika yang mengemukakan bahwa pengetahuan dibangun dari pengamatan dan penglihatan. Menurutnya, sebuah karya seni adalah sebuah perwujudan artistik yang mencari hasil katarsis yang disertai dengan estetika. Demikian biografi dan pemikiran dari Aristoteles. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.